Kita semua sedang mengalami pandemi corona. Lebih dari 150 negara di dunia mengalami pandemi corona. Salah satunya adalah negara kita, Indonesia. Banyak sekali dari antara kita yang kena PHK. Banyak sekali dari kita yang akhirnya tidak bisa bekerja lagi. Banyak perusahaan yang pada ujungnya harus mem-PHK perusahaan karena tidak bisa menggaji. Saya mau sharing sesuatu dengan rekan-rekan bahwa setelah pandemi corona ini berakhir, akan terjadi sebuah revolusi industri yang cukup besar. Bahwa banyak perusahaan yang dulunya mempekerjakan banyak karyawannya, mulai berpikir bagaimana caranya supaya kita menghemat karyawan. Kita menghemat jumlah tenaga kerja dalam perusahaan atau kantor mereka. Akibatnya, setelah pandemi corona ini, kita akan semakin sulit untuk mencari pekerjaan. Cerita tentang PHK bukan sebuah cerita yang baru. Karena pada saat Indonesia mengalami krisis yang namanya PTDI sempat bangkrut. Atau IPTN itu sempat bangkrut. Dan saya memiliki rekan yang sekarang sudah sukses. Ternyata dia dulu sukses setelah dia dipecat dari PTDI. Setelah dia dipecat dari PTDI, dia bingung, stres. Dan dia mencoba untuk membuat usaha. Membuat usaha apa? Dia membuat usaha pisang. Usaha kuliner. Dan akhirnya dia sekarang sukses. Dia memiliki banyak outlet, dia bahkan memiliki rumah, memiliki mobil yang kalau dia pikir pada saat dia dulu bekerja di PTDI, dia tidak akan pernah mendapatkannya. Kalau dia terus bekerja sebagai karyawan PTDI. Tetapi bisa dikatakan kondisi memaksa dia untuk bisa berjalan sendiri, bangun usaha sendiri, dan akhirnya dia sukses. Rekan-rekan juga akan sangat banyak, kalau rekan-rekan cari di internet, banyak sekali cerita. Ada yang namanya Pak Anang, dia hasil dari pecatan sebuah perusahaan, dia bingung, dia merasa sudah tua dan bingung mau bekerja apa lagi. Akhirnya ngapain? Dia coba bisnis boneka, dan ternyata omsetnya ratusan juta. Lalu ada sosok pengusaha muda namanya Rangga Umara. Dia juga hasil PHK. Hasil PHK, tapi ternyata dia menyukai bisnis pecel lele. Akhirnya karena inovasi dan dipaksa, dia menjadi pengusaha pecel lele Lela. Rekan-rekan pasti pernah mendengar cerita sukses seperti itu. Jadi, PHK itu bukan akhir dari sebuah perjalanan rekan-rekan. Apakah rekan-rekan harus menunggu di PHK untuk rekan-rekan memulai usaha? Tentu tidak. Karena rekan-rekan yang menentukan nasibnya rekan-rekan ingin menjadi apa, harus seperti apa. Rekan-rekan bisa sambil bekerja juga membuat usaha. Rekan-rekan juga bisa bekerja sama dengan pasangan. Rekan-rekan bekerja, pasangan Anda memiliki usaha sampingan. Atau rekan-rekan memiliki usaha sampingan dan pasangan Anda yang menjadi karyawan. Bisa juga. Karena tidak perlu nunggu di PHK, bukan? Untuk bisa memulai sebuah usaha. Tetapi memang, apabila rekan-rekan sudah bingung harus ngapa-ngapain, ujung-ujungnya akan nekat menjadi pengusaha. Tapi lebih baik, apabila rekan-rekan masih memiliki penghasilan dan tabungan, rekan-rekan memiliki usaha sampingan. Sebagai informasi, kenapa sih Indonesia nggak maju sampai detik ini? Salah satu alasannya adalah Indonesia kekurangan pengusaha. Dari minimal jumlah pengusaha yang ada di sebuah populasi negara, Indonesia itu baru 3%. Dari minimalnya yaitu 13%. 13%. Indonesia baru punya 3% pengusaha. Jadi masih ada 10% kebutuhan pengusaha untuk kita bisa maju bersama. Dan dari sisi lain, rekan-rekan juga bisa menilai bahwa masih banyak peluang yang bisa kita ambil. Persaingan belum seketat di luar negeri. Sebagai informasi, di Singapura sudah 24%. Sangat ketat sekali untuk bisa menjadi seorang pengusaha. Di Indonesia sangat dilonggarkan, pajak dilonggarkan, perizinan sangat dilonggarkan.
Karena Indonesia masih butuh sangat banyak pengusaha. Apakah Anda ingin menjadi seorang pengusaha? Paling sederhana, apabila rekan-rekan takut untuk memulai, paling sederhana, belajarlah jadi dropshipper. Kenapa? Karena rekan-rekan tidak perlu belajar tentang produksi. Rekan-rekan tidak perlu belajar tentang teknik pengiriman. Menjadi seorang dropshipper, rekan-rekan hanya fokus pada marketing. Dan saya harus memberikan sebuah rahasia. Marketing adalah ujung tombak dari semua perusahaan. Pasti rekan-rekan sudah tahu. Jadi, sebelum rekan-rekan membuat usaha sendiri, rekan-rekan membuat bisnis sendiri, ada baiknya rekan-rekan mulai dengan belajar marketing. Yaitu menjadi dropshipper. Fokus pada marketing. Apabila rekan-rekan sudah jago dalam marketing, apabila rekan-rekan sudah mengerti teknik marketing yang baik, pada saat rekan-rekan memiliki produksi, rekan-rekan memiliki produk sendiri, rekan-rekan sudah tahu gimana caranya jualan. Nah, tetapi tentu saja tidak mudah mencari produsen atau partner dari dropshipper yang bonafit. Oleh karena itu, saya sarankan supaya rekan-rekan memilih sebuah dropshipper, sebuah perusahaan yang bisa memenuhi kebutuhan produksinya rekan-rekan. Pastikan perusahaan itu bonafit. Perusahaan itu sudah memproduksi dengan reputasi yang baik dalam jangka waktu yang lama. Hati-hati, apabila rekan-rekan menjadi dropshipper sebuah perusahaan dan perusahaan itu tidak bisa memenuhi janji atau tanggung jawabnya, nama rekan-rekan yang buruk. Oke? Jadi, kondisi corona ini akan membuat revolusi bagi industri. Apabila rekan-rekan masih diam begitu saja, rekan-rekan masih terpuruk merasa di PHK, rekan-rekan masih bingung karena saya harus menjadi karyawan dan hanya digaji pas-pasan, rekan-rekan harus berubah juga. Rekan-rekan harus ikut berevolusi bersama industri yang sedang berevolusi seperti ini. Apabila rekan-rekan tidak bisa berevolusi, rekan-rekan akan ketinggalan, bahkan rekan-rekan akan hancur. Setelah pandemi corona ini berakhir, saya harap rekan-rekan sudah berubah menjadi orang yang lebih baik. Rekan-rekan memiliki bisnis sampingan, rekan-rekan bisa menjadi lebih maju. Saya Roy Biantoro dari asaronline.com. Apabila rekan-rekan suka dengan video seperti ini, rekan-rekan bisa memberikan klik pada tombol subscribe, bisa memberikan like, dan juga nyalakan tombol lonceng untuk melihat video-video motivasi dan informasi mengenai tas dan dropshipper lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.